Waalaikumsalam, Ibu Ica. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, agak sedikit rileks sih. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Saya dalam kondisi yang sangat-sangat baik hari ini. Tapi walaupun pilek, tapi tetap semangat ya. Iya, insya Allah tetap semangat kok Bu. Ya, itu yang penting. Di sini saya mengkonfirmasikan apakah hari ini Ibu mau melakukan kegiatan coaching? Iya Bu, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya benar ya. Ibu sebagai coaching, dan yang menjadi coachingnya siapa Ibu? Pak Kusbani Bu. Pak Kusbani ya. Nah, sebelum kegiatan coaching yang Ibu laksanakan, kita masuk pada tahap observasi. Saya akan melakukan pengamatan. Jadi, ada tujuan saya ke sini, saya ingin mengutarakan beberapa pertanyaan dan ingin menjelaskan tentang kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Saya akan membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam coaching, dan posisi saya adalah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Ibu? Jelas ya? Iya, jelas Bu. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang coaching yang akan Ibu laksanakan. Pertama, rubrik penilaian yang akan saya amati dalam kegiatan coaching Ibu adalah proses coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, alur tirta adalah kegiatan coaching dengan melakukan pendekatan kepada coaching. Pertama, menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya adalah rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Dan dalam pelaksanaan alur tirta ini memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya, membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Baik Ibu, cukup jelas sampai di sini Ibu ya? Saya rasa cukup jelas Bu. Dan kompetensi coaching yang ingin dicapai adalah present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana Ibu? Apakah cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan? Saya rasa cukup jelas Ibu. Cukup ya. Dan selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Ibu ya. Nah, dari kegiatan coaching yang akan nanti Ibu jalani, kompetensi apa nih yang ingin Ibu capai? Saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian presence, kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Solusi sendiri ya. Iya. Dari ketiga kompetensi ini nih, kompetensi spesifik yang mana yang ingin dikembangkan? Dari ketiga kompetensi ini yang paling ingin saya itu mendengarkan secara aktif. Jadi saya ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Dengan begitu si coaching bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan ini. Yes, berarti coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Iya. Nah, dari kompetensi mendengarkan aktif ini, kira-kira nih indikator apa yang menandakan bahwa kompetensi Ibu ini sudah berhasil nih diterapkan? Apa tuh ciri-ciri? Iya, itu tadi coaching itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, begitu Bu. Oke, baiklah Ibu. Saya rasa ada lagi kira-kira yang mau Ibu tanyakan? Saya rasa cukup sih Bu. Iya. Oke, mungkin demikian dulu untuk tahap awal kegiatan observasi sebelum Ibu melakukan
kucing. Dan selanjutnya silakan ibu lanjutkan aktivitas dengan kucing yang sudah tadi ibu sampaikan. Iya. Feedback ibu ya. Nanti selanjutnya kita akan bertemu kembali setelah kegiatan kucing dilaksanakan. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam Bu Siti Asma. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Saya lihat dari raut wajah Bapak ada nampak kegelisahan gitu Pak. Kenapa nih Pak? Ah iya Pak, dari mana Ibu tahu saya gelisah? Dari mata Bapak sih Pak saya lihat. Oh begitu ya. Oh baik. Ini Ibu, saya datang ke sini menemui Ibu Siti Asma itu ya ingin dikucing lah sama Bu Siti Asma karena di kehidupan saya di rumah itu kok saya agak merasa kurang enak begitu dengan tetangga saya yang di sebelah rumah itu. Jadi ingin dikucing lah Bu, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari apa yang sedang saya alami ini Bu. Baik, yang saya tangkap bahwa Bapak merasa agak ada sedikit yang mengganjal di Betul. hati dengan tetangga Bapak ya. Iya. Kemudian jadi Bapak ingin mendapatkan solusi dari kucing kita ini. Iya, betul. Nah, Bapak itu tahu kalau misalnya tetangga Bapak itu berubah itu dari mana sih Pak? Nah, jadi begini Bu, saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Kalau biasanya sih saya dengan tetangga saya itu namanya Pak Agus ya. Iya Pak. Dalam keseharian kami karena rumahnya berdekatan, kami itu sering kali bisa berjumpa beliau itu di saat waktu senggang. Kami biasanya itu selalu bisa duduk ngobrol bersama di depan rumah, berbagi cerita lah keseharian, apa-apa yang sudah dikerjakan dalam seharian ini, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan satu hari ini. Kami saling berbagi informasi, berbagi bertukar pikiran begitu Ibu. Nah, namun setelah saya ingat setelah kami melaksanakan gotong royong di masjid pada hari Minggu kemarin, nah setelah itu kok saya merasa ada yang berubah dengan Pak Agus itu, yang biasanya dia enak ngobrol dengan saya, enak berbincang dengan saya, kok setelah kami melaksanakan gotong royong di masjid hari Minggu itu seperti ada yang lain begitu menurut perasaan saya. Jadi apakah saya ada salah ucap, salah perbuatan begitu Ibu, itu yang ada di benak saya saat ini Bu. Jadi Bapak terpikir perubahan dari tetangga Bapak tersebut yang biasanya selalu bersama-sama berbicara begitu Pak ya, tetapi setelah apa tadi itu, setelah kegiatan gotong royong itu ada perubahan dari Pak Agus ini. Iya. Oh iya Pak. Nah, apa tindakan yang mesti Bapak lakukan terhadap masalah yang Bapak hadapi ini? Apakah maksud saya, apakah setelah Pak Agus ada perubahan seperti itu, Bapak ada tindakan yang Bapak lakukan? Misalnya Bapak menegur Pak Agus gitu. Baik. Kalau sampai dengan hari ini sih saya belum sempat ketemu dengan Pak Agus itu. Tapi ada sih langkah-langkah yang sudah saya coba lakukan untuk mencari tahu kenapa, apa yang sedang terjadi dengan Pak Agus itu. Itu melalui anaknya kan sering ke rumah main dengan anak saya. Jadi kalau menurut anaknya sih, Bapak setelah gotong royong itu sibuk kerja Pak, sehingga banyak waktu yang tersita untuk pekerjaannya itu, sehingga pulangnya sudah malam, nggak sempat lagi untuk
aktivitas yang lain di rumah ini begitu. Iya. Iya. Jadi tadi saya sudah mendengarkan langsung dari Bapak kalau Bapak itu ketemu sama anaknya saja ya. Jadi Bapak menggali informasi tersebut dari anak Iya. Pak Agus nih tadi. Nah, kalau untuk dengan Pak Agusnya sendiri, Bapak belum pernah konfirmasi ya Pak? Belum sempat ketemu karena itu tadi, karena menurut anaknya setelah kegiatan gotong royong itu dia mendapatkan pekerjaan di tempat lain yang begitu menyita waktu, pulang ke rumah sudah agak malam gitu, jadi mungkin langsung istirahat, kecapean setelah bekerja seharian begitu. Sampai sejauh ini adakah cara-cara lain yang mesti Bapak lakukan Pak? Ya mungkin saya tidak cukup menggali informasi dari anak saja ya Bu, karena maklum anaknya masih kecil, mungkin jawaban yang diberikannya itu salah. Saya akan mencoba untuk mungkin saya bisa mencari informasi dari istrinya mungkin. Iya, benar sekali Pak. Kalau dari anaknya seperti itu jawabannya ya, mungkin juga Bapak bisa cari tahu dari keluarga terdekat lainnya, contohnya istrinya misalkan ya Pak. Iya. Nah, oke Pak Bani, sekarang rencana Pak Bani ke depannya itu seperti apa Pak? Ya itu tadi, mungkin saya yang pertama akan mencoba mencari tahu ini dari istrinya yang beberapa waktu lalu kok nggak terpikir gitu loh. Saya cuma mencari tahu dari anaknya, padahal kan ada istrinya, ada istri di rumahnya itu yang bisa cari informasi. Nah, selain itu mungkin saya akan mencoba mencari tahu lagi lewat tetangga di sebelah saya lagi yang kebetulan juga akrab dengan Pak Agus itu. Jadi dari istrinya, terus dari tetangga saya yang satu lagi yang di sebelah rumah Pak Agus itu, saya mau mencoba mencari tahu kira-kira apa benar anggapan saya selama ini bahwa ada perubahan terhadap diri Pak Agus, atau hanya anggapan saya saja yang salah mungkin Ibu. Iya, baik sekali itu Pak. Jadi Bapak bisa melibatkan meminta bantuan tetangga yang lain, atau mungkin Bapak istrinya Pak Agus tadi ya. Iya. Itu baik sekali Pak. Nah, sekarang target Bapak dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini kira-kira berapa lama Pak? Kalau saya sih pinginnya jangan lama-lama lah Bu, lebih cepat lebih baik, karena namanya dengan tetangga sebelah kan kalau nggak akrab, nggak akur gitu kan nggak bagus ya. Jadi saya rasa mungkin kebetulan ini kan hari Kamis, besok kan Jumat, biasanya hari Jumat itu Pak Agus itu nggak kerja, nanti kan ketemu di masjid saat sholat Jumat. Nah mungkin besok saya akan coba langsung ketemu dengan Pak Agus, saya coba untuk ajak ngobrol. Dari situ nanti saya mungkin bisa tahu apakah ada perubahan sikap yang saya sangkakan beberapa hari ini, atau rasa saya saja yang salah gitu. Mudah-mudahan itu hanya sekedar miskomunikasi saja ya Pak. Harapan saya sih begitu. Antara Bapak dengan Pak Agus ya Pak Iya. ya. Mudah-mudahan juga nanti setelah Bapak saling komunikasi, hubungan Bapak kembali seperti dahulu ya Pak. Iya, ya. harapan saya begitu. Nah, biar saya tahu nih nanti Pak, biar saya tahu progresnya gimana Bapak ketika ketemu dengan Pak Agus itu, bolehkah kita ketemu lagi Pak untuk mengetahui sejauh mana sih permasalahan yang Bapak hadapi itu terselesaikan gitu. Oh baik, jadi nanti setelah sholat Jumat kan saya sudah dapat nih jawaban atas permasalahan yang saya hadapi itu. Nanti hari Sabtu kita kan ketemu lagi di sekolah. Mungkin kita bisa ketemu nanti di hari Sabtu itu. Saya berbagi cerita lagi kepada Bu Siti tentang perkembangan masalah yang saya hadapi ini. Begitu Bu. Jadi nanti hari Sabtu kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Jadi untuk kucingnya hari ini kita sudahi dulu ya Pak, karena hari sudah juga siang dan mau pulang dari sekolah ya Pak ya. Iya. Sampai jumpa
Sabtu depan ya Pak. Iya, hari Sabtu nanti. Mudah-mudahan permasalahan Bapak dengan Pak Agus terselesaikan ya, Iya, dan Bu. hubungan Bapak kembali seperti sedia kala ya, namanya tetangga ya Pak. Kalau tetangga itu sudah seperti keluarga untuk kita. Iya, ya, Pak, ya. betul, betul, Bu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bu Siti Asma. Assalamualaikum Bu Siti Asma. Waalaikumsalam Bu Ica. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah juga ya Bu Siti sudah melakukan sesi coaching ya. Iya Bu. Dan dari yang saya amati, proses coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Asma setelah melaksanakan sesi coaching nih? Apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya senang Bu ya, senang. Ya. Alhamdulillah saya bisa mengkucing saya bisa melaksanakan kegiatan kucing dengan kuci, sehingga alhamdulillahnya kuci saya menemukan sendiri solusi-solusi bagaimana nanti kedepannya tindakan yang akan beliau laksanakan. Ya. Nah, dari sesi coaching yang sudah dilaksanakan, saya selaku pengamat akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Baik Bu. Ya Bu ya? Iya. Silakan Bu. Bu. Dari sesi coaching yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah mencapai indikator-indikator keberhasilan dan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Nah, kira-kira. Alhamdulillah ya, dari proses coaching yang saya laksanakan dengan si Putri tadi sesuai dengan alur tirta, dan juga coachingnya dapat menemukan solusi-solusi yang akan dilaksanakan ke depannya. Demikian Bu. Ya, artinya apa yang Ibu harapkan dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Nah, dari hasil pengamatan saya juga, proses coaching yang Ibu laksanakan sudah baik dan sesuai dengan alur kita. Ada tujuan general, tujuan secara umum yang ingin dicapai sudah ada. Identifikasi masalah juga sudah nampak secara spesifiknya seperti apa. Selanjutnya ada juga dari coaching menyampaikan rencana aksi dari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan terakhir ada tanggung jawab keberlanjutan dari tindakan coaching yang akan dilaksanakan. Saya rasa sudah good lah ya yang akan Ibu laksanakan. Sebelumnya Ibu memilih kompetensi menjadi pendengar aktif ya, bukankah begitu Bu ya? Iya Bu. Nah, selain itu untuk kedepannya dari sesi coaching selanjutnya, pengembangan kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Alhamdulillah ya, kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk menjadi coach dalam coaching, ketika saya diberi kesempatan yang ingin saya lakukan, yaitu saya ingin memahami lagi proses coaching tersebut Bu. Saya ingin menjadi pendengar yang aktif sehingga coaching saya itu senang dan bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian Bu. Iya, yes, nanti ada keinginan belajar yang kuat dari dalam diri Ibu untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi yang Ibu miliki dalam mengcoaching seorang coach ya Bu. Iya Bu. Oke, luar biasa sekali dari Ibu ya. Iya. Oke, saya rasa ada lagi hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan. Saya rasa cukup Bu. Oke, cukup ya. Iya Bu. Kita sudah sampai pada tahap pasca observasi ini, dan mungkin semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan, Ibu ingin meningkatkan keterampilan Ibu lagi sebagai seorang coaching dengan terus belajar dan menggalinya dari berbagai sumber ilmu pengetahuan ya Bu. Iya Ya. Bu. Semoga berhasil dan semakin mempertajam kemampuan Ibu dalam mengcoaching ini ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya Iya ya. Bu, terima Iya. kasih juga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.
Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.